Halo, selamat malam semua. Miss Rina, kelas 4A, akan membawakan satu cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Nah, sebelum bercerita, Miss Rina ingin mengatakan sesuatu ya. Ini adalah cerita rakyat atau legenda yang diceritakan pada zaman dahulu. Tujuannya adalah untuk mengajarkan moral atau hal-hal baik dalam kehidupan. Jadi, cerita ini juga sebenarnya fiksi, tidak benar, tidak diketahui kebenarannya. Tapi, banyak hal yang bisa kita pelajari ketika kita mendengarkan cerita rakyat atau cerita legenda. Yuk, siap-siap, kita akan mulai mendengarkan cerita pada malam hari ini yang berjudul Malin Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung yang bernama Pantai Air Manis, lokasinya di Sumatera Barat, di Padang, hiduplah seorang ibu janda yang miskin. Namanya Mande Rubayah. Jadi ibu Mande Rubayah ini suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit. Mande Rubayah mempunyai seorang anak laki-laki, namanya Malin Kundang. Anak ini cerdas dan rajin. Mande Rubayah sangat sayang sama Malin Kundang. Dan Mande Rubayah berharap ketika dia nanti sudah tua, dia dapat hidup bergantung dengan anaknya Malin Kundang. Kehidupan Mande Rubayah dan Malin Kundang sangat susah. Suaminya tidak meninggalkan harta sedikit pun. Jadi, untuk hidup sehari-hari, Mande Rubayah menjual kue dari rumah ke rumah. Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang besar, kuat, ya, dan dia sedih melihat ibunya harus berjuang untuk hidup mereka. Lalu Malin Kundang ingin membantu ibunya. Setiap pagi Malin Kundang pergi ke hutan mencari kayu bakar. Kayu bakar itu dipotong lalu dijual ke pasar dan uang hasil penjualan akan diberikan semua kepada ibunya. Nah, pada suatu hari Malin Kundang jatuh sakit. Sudah berhari-hari badannya demam. Sudah banyak obat yang diberikan kepada Malin Kundang. Tapi sakitnya nggak sembuh-sembuh. Wah, kasihan ya Malin Kundang. Ibunya pun sedih. Dan dia gundah melihat penderitaan anaknya. Tapi Mande Rubayah tidak putus asa. Dia memanggil tabib. Tabib itu sebutan untuk dokter ya. Pada zaman dahulu, tabib itu terkenal dapat mengobati macam-macam penyakit. Lalu tabib itu datang ke rumah Malin Kundang dan akhirnya Malin Kundang sembuh. Dan semua tabungan Mande Rubayah habis untuk membiayai pengobatan Malin Kundang. Tapi Mande Rubayah sangat gembira karena Malin Kundang sudah sembuh. Malin Kundang sekarang dapat bermain dengan teman-temannya dan ia juga kembali rajin mencari kayu bakar di hutan untuk membantu ibunya. Suatu hari ada satu kapal besar yang singgah di Pantai Air Manis. Wah, penduduk Pantai Air Manis berduyun-duyun, rame-rame datang melihat kapal itu. Ada banyak pedagang yang kaya di kapal itu. Mereka menjual berbagai banyak hal, kain, perhiasan, dan lain sebagainya. Malin Kundang juga melihat kapal itu dan dia kagum melihat kehidupan mereka. Sepulang dari pelabuhan, Malin Kundang terus membayangkan orang-orang yang dilihat di kapal itu. Aku ingin jadi seperti mereka, pikir Malin Kundang dalam hati. Ini kesempatan emas.
untuk aku memperbaiki nasib kalau aku bisa ikut bekerja di kapal itu. Malin Kundang mengatakan maksud hatinya kepada ibunya. Ibu, aku ingin memperbaiki nasib kita. Aku tidak mau kita hidup susah terus. Aku ingin ikut bekerja pada kapal yang ada di pelabuhan. Aku ingin merantau, mengadu nasib ke negeri seberang. Malin Kundang telah bulat hatinya untuk berangkat. Mande Rubayah tidak dapat menahan niat anaknya itu. Walaupun ia sangat sedih berpisah dengan anaknya, satu-satunya, akhirnya Mande Rubayah rela membiarkan Malin Kundang pergi bersama dengan kapal itu untuk bekerja. Pada hari keberangkatan, Malin Kundang diantar ibunya ke pelabuhan. Ibunya masak nasi, masak lauk pauk, dibungkus daun sebagai bekal untuk Malin Kundang. Sepanjang jalan Mande Rubayah menangis karena akan berpisah dengan anak terkasihnya. Nah, apa yang terjadi dengan Malin Kundang? Malin Kundang pun bekerja di kapal itu. Dia bekerja dengan rajin. Dia dengan cepat menjadi orang kaya. Wah, karena dia rajin bekerja. Dia juga disukai orang karena Malin Kundang ternyata pedagang yang jujur. Kabar tentang Malin Kundang sampai ke telinga raja. Raja tertarik dan ia ingin menikahkan putrinya dengan Malin Kundang. Wah, siapa yang tidak senang dinikahkan dengan putri raja? Lengkap sudah kebahagiaan Malin Kundang. Hartanya banyak, istrinya putri raja, cantik, ya. Dan ada satu yang Malin Kundang lupa. Kesenangan itu telah membuat dia lupa akan asal-usulnya. Bagaimana dengan ibunya Malin Kundang? Ibunya Malin Kundang, Mande Rubayah, setiap hari berdoa untuk keselamatan anaknya. Ia rindu kepada Malin Kundang. Tiap hari dia berdoa menyatakan kerinduan dan kesedihan kepada Malin Kundang. Dan hal itu membuat Mande Rubayah menjadi cepat tua dan sakit-sakitan. Ibu Malin Kundang selalu mencari tahu keadaan anaknya. Setiap ada kapal yang mampir di pantai Air Manis, dia pasti bertanya dengan orang yang bekerja di kapal itu. Pak, kenal anak saya Malin Kundang? Tidak, Bu, kata orang-orang itu. Ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Suatu hari, kapal Malin Kundang berlabuh di pantai Air Manis. Kapalnya mewah, lengkap, banyak pengiringnya, pelayan-pelayannya, istrinya pun ikut dalam kapal itu. Di pantai Air Manis banyak orang yang berkumpul. Mereka ingin lihat Malin Kundang dari dekat. Mande Rubayah juga tidak ketinggalan. Dia sudah tua, sakit-sakitan, dan dia ikut dalam kumpulan orang-orang itu. Tidak lupa Mande Rubayah membawa bungkusan daun yang berisi nasi dan lauk seperti bekal untuk Malin Kundang pada tempo hari. Mande Rubayah tak sabar menanti. Begitu kapal merapat, ia langsung naik menghambur ke kapal. Ia menemukan Malin Kundang dikelilingi para dayang. Dayang itu asisten-asisten perempuan ya. Tanpa pikir panjang, ibu tua itu langsung lari memeluk Malin Kundang. "Anakku," kata Mande Rubayah, "ibu sangat rindu kepadamu, Nak," katanya sambil memeluk Malin Kundang dengan erat sekali. Wah, Malin Kundang kaget. Begitu juga istrinya dan orang-orang yang ada di situ. Dia hanya diam ketika dipeluk oleh perempuan tua itu. Ia melihat siapa perempuan tua ini. Bungkuk, bajunya compang-camping, bau, miskin. Ia malu melihat keadaan ibunya.
dia merasa derajatnya turun. Maka apa yang dilakukan Malin Kundang? Dia serta-merta mengusir perempuan tua itu. "Pergi kau, perempuan tua, tidak tahu diri. Aku tidak mempunyai ibu seperti engkau. Pergi, ibuku itu orang kaya, cantik, tidak seperti engkau, wanita tua jelek." Sebetulnya Malin Kundang itu tahu itu ibunya, tapi dia malu kepada istrinya yang putri raja itu untuk mengakui perempuan tua itu sebagai ibunya. Wah, Manderubaya tidak kalah kaget. Dia kaget melihat perlakuan Malin Kundang. Matanya yang sayu menangis dan bertambah sayu lagi. Tubuhnya yang lemah tak kuasa menatap mata anaknya itu dengan penuh kebencian. Di relung hatinya ia ingat suaminya yang telah meninggal terlebih dahulu. Dan kini ia pun tidak diakui oleh anaknya. Lalu Manderubaya duduk bersimpuh. Duduk bersimpuh itu duduk di bawah ya, duduk di bawah di hadapan anaknya. Lalu dia berkata kepada Malin Kundang yang berdiri tegap dengan sombong di depannya, "Nak, ibumu ini tidak minta apa-apa darimu. Ibu hanya ingin melepas rindu, Nak. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi kecuali kamu. Ibu rindu sekali," kata Manderubaya sambil menangis. Malin Kundang tetap diam. Rasa sombong karena ditakut pandang rendah oleh istrinya telah membutakan mata hatinya. Manderubaya pun melanjutkan, "Nak, ini ibu bawa makanan kesukaanmu. Nasi dan lauk seperti yang dulu. Terimalah, Nak, walaupun kamu tidak mau mengakui ibu." Malin Kundang tetap diam. Lalu apa yang dilakukan Malin Kundang? Dia menyepak makanan itu dengan kaki. Bungkusan itu pun terjatuh ke laut. "Aduh, kamu kejam sekali anakku. Tega kamu memperlakukan ibu seperti ini." Akhirnya sadar tidak diterima oleh anak dan mantunya, Manderubaya ini pun bangkit dari kapal itu dan pergi meninggalkan kapal itu dengan hati yang hancur. Malin Kundang cepat-cepat memerintahkan awak kapal untuk mengangkat sauh. Sauh itu jangkar, ya, jangkar. Ia memerintahkan awak kapalnya supaya lekas pergi dari tempat itu, meninggalkan pantai air manis. Cepat-cepat sauh diangkat dan kapal pun mulai melaju dengan kencang, buru-buru meninggalkan pelabuhan. Ibu Malin Kundang melihat kapal anaknya itu menjauh, dan wanita tua yang malang itu berdoa kepada dewa agar anaknya yang ingkar, yang lupa kepadanya, mendapat hukuman yang setimpal. Selesai doa, tiba-tiba turun badai yang dahsyat disertai hujan. Ombak besar menghantam pantai. Kapal megah Malin Kundang oleng dihantam ombak besar. Tiang-tiang layarnya pecah. Tiba-tiba ombak raksasa itu menabrak kapal itu sehingga pecah berantakan. Malin Kundang di atas kapal sadar bahwa ia telah ingkar kepada ibunya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Malin Kundang menangis memanggil-manggil ibunya, "Ibu, ibu, maafkan aku." Tapi sudah tidak ada gunanya. Ketika badai telah reda, di pantai terlihat sebuah batu yang besar, menyerupai kapal bentuknya. Tidak jauh dari situ, ada juga batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon katanya, itulah Malin Kundang dan kapalnya. Ia dan kapalnya telah berubah menjadi batu karena ia ingkar kepada ibunya. Nah, demikian cerita yang sudah Miss Rina bacakan. Nah, anak-anak, sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari cerita si Malin Kundang yang ingkar kepada ibunya. Yang pertama adalah, sebagai anak, kita harus menghormati orang tua kita, menghormati papa mama kita,
mengasihi mereka. Karena ini juga sesuai dengan firman Tuhan, ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, "Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu." Di sini Malin Kundang terlihat tidak menghormati ibunya karena dia sudah menjadi saudagar pedagang yang kaya. Dia malu untuk mengakui ibunya yang sudah tua, yang tetap miskin. Dia juga lupa dengan ibunya. Ini tidak sesuai tentunya dengan firman Tuhan. Sebagai anak, kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita. Lalu, apa juga yang kita bisa pelajari dari ibu Malin Kundang ini? Harusnya sebagai ibu harus ada pengampunan yang diberikan kepada anaknya. Jadi pada saat itu kan orang-orang belum percaya kepada Tuhan ya, mereka masih percaya dengan dewa-dewa. Nah, jadi yang namanya pengampunan itu mungkin belum diajarkan pada zaman dahulu, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah mengerti tentang pengampunan, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya, dan juga mengasihi mereka. Nah, anak-anak, ini adalah cerita rakyat yang mungkin sudah sering kita dengarkan ya, walaupun ini kebenarannya tidak bisa dibuktikan ya, tapi biarlah cerita ini mengajarkan kita tentang itu tadi, menghormati orang tua dan juga mengampuni dan mengasihi sesama. Demikian cerita kita pada malam hari ini. Semoga anak-anak senang dan juga semakin mencintai budaya Indonesia melalui cerita-cerita yang ada di Nusantara. Terima kasih anak-anak untuk partisipasinya malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Selamat malam. Dadah.